Hi StudyMates, welcome back to our Study to Fall program. My name is Tiara Cita and today we are going to learn about skill 29 until 30 about active and passive verb. Oke, kita next. Nah, di sini beberapa achievements aku di beberapa perlombaan. Aku juga pernah sebagai penerima dari beasiswa Mutual Plus. Terus juga aku pernah mengikuti beberapa program internship di KNEKS dan juga di lembaga penjamin simpanan. Oke. Nah, sebelum kita mulai ke latihan soal, nantinya kita akan membahas 10 latihan soal tentang skill 29 sampai 30 ini. Dihimbau untuk study mate semua untuk bisa, mencoba terlebih dahulu dengan cara mem-pause videonya dan, kalau misalkan nanti study mate sudah mencoba menjawab setiap soalnya, nanti kita bisa samakan, bareng-bareng apa sih jawaban dari setiap soalnya. Oke. Nah, mungkin sebelum kita mencoba ke 10 latihan soal, di sini aku akan membahas singkat saja materi tentang aktif dan juga passive verb ini. Nah, sebenarnya yang bisa nantinya lebih lengkap dan lebih jelasnya Sadimas bisa akses di textbook, yang sudah disediakan oleh Let's Study di ebook TOEFL. Oke, nah di sini seperti namanya, kalimat aktif ini adalah kalimat yang di mana subjeknya ini melakukan tindakan, di mana dalam kalimat aktif subjek ini sebagai pelaku tindakan. Contoh kalimatnya. Oke, contohnya ini, misal, the chef is cooking the meal. Koki sedang memasak makanannya, maka subjeknya itu adalah the chef-nya, si chef-nya. Nah, chef-nya ini sedang melakukan tindakan. Tindakannya apa? Yaitu ditandai dengan adanya is cooking, jadi sedang memasak. Nah, di sini juga ciri-ciri dari kalimat aktif itu yang pertama, subjeknya itu yang tadi melakukan tindakan, yang kedua biasanya kata kerjanya ini mengikuti subjek, dan yang ketiga lebih langsung dan jelas dalam menyampaikan informasi. Nah, selanjutnya yaitu passive voice atau kalimat pasif, di mana kalimat pasif ini adalah kalimat yang subjeknya dikenai tindakan. Dalam kalimat pasif, subjek ini sebagai penerima tindakan. Contohnya, the letter was written by her. Jadi surat itu ditulis olehnya. Nah, si subjeknya ini, si the letter-nya ini dikenai tindakan was written. Jadi, sudah ditulis oleh dia gitu kan, nggak mungkin surat itu menulis gitu. Jadi, kalau misalkan menulis itu kan berarti tandanya aktif. Nah, karena surat tidak mungkin menulis langsung, jadi dia itu, kita kalimatnya menjadi the letter was written by her. Surat itu ditulis olehnya. Nah, itu adalah kalimat pasif. Jadi, ciri-ciri dari kalimat pasif itu subjeknya dikenai tindakan. Yang kedua, biasanya menggunakan bentuk to be, yaitu bisa is, am, are, was, were, being, ataupun been plus past participle atau verb 3. Kata kerja by biasanya juga digunakan untuk menunjukkan pelaku tindakan. Dan yang terakhir, kurang langsung dan kurang jelas dibandingkan kalimat aktif. Nah, itu mungkin sekilas pembahasan tentang skill 29 sampai 30. Nanti teman-teman di sini bisa lebih jelasnya untuk mengulas kembali materinya di textbook yang sudah disediakan. Oke, let's go. Kita mulai dari soal nomor 1. Ini ada blank by the committee members before the meeting was adjourned. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan mungkin di video-video sebelumnya, dalam suatu kalimat itu haruslah seminimal-minimalnya terdiri dari subjek maupun verb. Adapun jika kalimatnya itu berbentuk majemuk, maka haruslah terdiri dari pola subjek, verb, konektor, subjek, verb. Nah, ini bisa konektornya bisa di awal atau di tengah. Nah, yang penting kalimatnya itu terdiri dari konektor subjek verb plus subjek verb. Nah, di sini kita bisa mengidentifikasi terlebih dahulu. Apakah sudah ada konektornya atau belum? Apakah sudah ada verbnya atau belum? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa before ini termasuk ke dalam konektor atau penghubung. Nah, the meeting juga ini termasuk ke dalam subjek. Nah, dan was adjourned ini juga termasuk ke dalam verb. Nah, berarti apa yang kurang dari kalimat nomor satu ini? Yang kurang dari kalimat nomor satu ini adalah kurang adanya subjek plus verb. Karena tadi kalau misalkan dalam satu kalimat ini sudah ada verb tapi tidak ada subjek, berarti yang kurang hanyalah subjek. Tapi di dalam satu kalimat jika sudah ada konektor, sudah ada subjek, sudah ada verb, maka yang kurangnya itu adalah subjek plus verb. Kita bisa eliminasi yang karena ini merupakan masuknya itu ke subjek tapi tidak ada verbnya. Nah, terus kita bisa melihat apakah yang A, B, atau C ini mana yang benar di antara ketiganya. Oke, di sini sebenarnya sudah ada pembahasannya. Nah, di sini karena kita membutuhkan subjek dan verb, tapi di antara A, B, C ini mana yang benar, mana yang salah. Kalimat pada soal nomor 1 ini, seperti tadi yang udah aku bilang, membutuhkan subjek dan juga verb.
Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa subjek pada nomor satu ini adalah the proposal. Oke, kita sudah menemukan subjeknya, tinggal kita mencari verb yang tepatnya itu apa. Yang kedua, kata kerja utama harus dalam bentuk pasif, karena proposal tidak melakukan tindakan, tetapi dikenai tindakan. Nah, maka soal nomor satu ini masuknya ke passive voice. Kan nggak mungkin proposal itu melakukan sesuatu, pasti proposal ini dilakukan sesuatu oleh subjek, gitu. Jadi masuknya ke passive voice. Yang ketiga, kalimat dalam bentuk past passive karena ada petunjuk waktu ini tadi, before the meeting was adjourned. Maka rumus dari passive tense ini haruslah dilengkapi oleh was atau were plus verb 3. Maka jawaban yang tepat sebagai verb dari subjek the proposal itu adalah was discussed. Jadi, so the correct answer for number one is C, the proposal was discussed. Oke, kita next ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 2 ini, kita baca juga terlebih dahulu soalnya. The scientist blank the data thoroughly before publishing the article. Nah, di sini seperti biasa kita coba menganalisis mana subjek, mana verb, dan apakah ada konektor. The scientist ini masuknya ke berarti subjek. Terus juga di sini ada before sebagai konektor, dan di sini ada pelengkapnya. Oke, berarti yang belum ada di sini adalah verb. Tapi, di antara keempat jawaban ini, mana yang tepat? Oke, yang C sudah pasti kita bisa eliminasi karena analyzing ini bukanlah termasuk ke kata kerja. Oke, kita lihat sama-sama pembahasannya. Yang pertama, subjeknya ini, the scientist ini termasuknya ke bentuk plural atau jamak karena ditandai adanya S di belakang scientist yang menandakan bahwa the scientist ini sebagai subjeknya itu banyak, nggak cuma satu. Dan juga masuknya itu ke pelaku aktif. Pelaku aktif itu berarti yang melakukan tindakan. Jadi, sah-sah saja kalau misalkan subjeknya itu adalah manusia atau mungkin di sini, sebagai scientist, ilmuwan, itu melakukan suatu tindakan. Jadi termasuk kalimat aktif, voice. Nah, yang kedua, kalimat aktif karena subjek melakukan tindakan. Tadi yang sudah aku bilang, si scientist ini bukan dikenai tindakan. Ada juga petunjuk waktu before publishing, menandakan dia ini termasuk ke dalam kalimat past continuous. Kemudian yang keempat, rumus dari past continuous itu adalah were plus verb ing. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 2 itu adalah yang were analyzing, yang B. Oke, kita next ke soal nomor 3. Soal nomor 3 di sini, seperti biasa, kita coba analisis dulu. Soalnya, apakah kurang subjek, verb, konektor, ataupun apa yang kurang gitu, dan apa yang sesuai. The experiment blank in the laboratory was successful beyond expectation. Apakah jawabannya was conducting, yang apakah yang C atau apakah yang D? Kita lihat di sini pembahasannya. Nah, yang pertama, the experiment ini termasuk ke dalam subjek, tetapi subjeknya ini dikenai tindakan. Nah, berarti dia itu kalau dikenai tindakan berarti masuknya itu ke dalam bentuk pasif, bukan aktif. Yang kedua, kata kerja yang tepat adalah bentuk past participle, yakni ditandai dengan kalimatnya itu adalah verb 3, jadi conducted. Bentuk ini adalah bagian dari adjective clause. Jadi seharusnya jadi conducted ini tuh sebenarnya reduced clause dari yang harusnya itu adalah, that was conducted. Tapi reduce menjadi conducted gitu. Nah, yang terakhir, that was disingkat jadi nggak cukup, jadi cukup gunakan past participle yakni conducted tadi yang sudah aku bilang, jadi ada, reduced clause namanya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 itu adalah yang, C. Oke, kita next ke soal nomor 4. Soal nomor 4. The documents that blank on the table must not be removed. Apa kira-kira jawabannya? Ya, di sini pembahasan nomor 1. The documents, nah ini jamak karena berarti dokumennya itu banyak ya, karena ada S di belakang dokumen. Berarti auxiliary verb-nya atau to be atau kata kerja pembantunya itu yang tepat itu adalah are, karena dia jamak. Nggak bisa pakai is, karena kalau is itu adalah untuk penggunaan yang tunggal. Yang kedua, leave on the table. Ini masuknya berarti passive voice karena dokumen itu dibiarkan atau diletakkan, bukan meninggalkan. Jadi kan masa iya dokumen itu bisa jalan sendiri meninggalkan. Jadi bahasanya itu bukan meninggalkan tapi dibiarkan atau diletakkan.
atau ditinggalkan. Nah, yang ketiga, passive voice dari present tense ini ditandai oleh memakai are plus verb 3. Verb 3 dari live itu adalah left. Jadi, jawaban yang tepat untuk mengisi kekosongan pada soal nomor 4 adalah yang C, are live. Oke, kita next ke soal berikutnya. The committee decided that the motion blank immediately. Nah, di sini teman-teman, kita bisa menganalisis. Oke, di sini ada pembahasannya. Yang pertama, kata kerja vote ini harusnya digunakan sebagai phrasal verb menjadi vote on. Kemudian, subject the motion ini haruslah dikenai tindakan, maka bentuknya itu adalah bentuk pasif. Kemudian yang ketiga, pasif dengan modal verb menjadi modal plus be plus verb 3. Nah, apa sih yang dimaksud dengan modal ini? Jadi, modal itu ada banyak, ada must, ada can, ada should, ada would. Nah, itu mungkin nanti Sadimat bisa lihat lebih lengkapnya di ebook Let's Study English, di ebook Let's Study English untuk bisa lebih mempelajari apa saja bentuk-bentuk dari modal. Nah, biasanya ciri-ciri dari modal ini sehabis katanya itu haruslah disertai dengan verb one. Nah, tetapi karena di sini tuh bentuk si subjek ini adalah bentuk pasif, maka haruslah ditandai dengan adanya verb 3. Maka modalnya itu sehabis modal itu haruslah dilengkapi oleh adanya be. Jadi modal plus be plus verb 3. Maka dari itu bentuk lengkapnya itu menjadi must be voted on. Gitu. Jawabannya adalah yang di. Nah, tadi mungkin kalau misalkan kita analisis juga struktur kalimat dari soal nomor 5 ini, yang pertama ini subjeknya adalah the commit, decided memutuskan ini jadi verb, dan that ini sebagai konektor, ada motionnya ini sebagai subjek. Nah, berarti ini yang kurangnya itu adalah verb gitu. Karena kan tadi kalau kalimat majemuk itu haruslah terdiri dari konektor subjek verb. Jadi harus diingat-ingat polanya CSV, SV gitu. Kalau misalkan Sadimat sudah menemukan adanya konektor, atau sudah ada menemukan dua subjek, atau sudah ada menemukan dua verb, itu berarti sudah dipastikan bukan kalimat yang bukan sudah dipastikan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat majemuk gitu. Jadi mengikuti pola CSV SP. Oke, so the right answer for number 5 is D, must be voted on. Okay, let's go to the number 6. Soal nomor 6, di sini ada self-written expression, di mana kita nanti harus mencari kesalahan apa yang ada di pilihan yang disediakan. Apakah yang A, apakah yang B, apakah yang C, apakah yang D. Nah, tipsnya perhatikan kanan kiri dari yang digarisbawahi. Sudah pasti yang salah itu adalah yang digarisbawahi. Kalau misalkan teman-teman ikut latihan soal TOEFL, baik yang prediksi maupun tidak, biasanya di soal written expression ini yang salahnya itu ada digarisin. Contohnya misal yang A itu berarti yang misal ada dokumen was, yang B-nya itu misal was, yang C-nya itu misal require, dan D-nya itu adalah final approval. Nah, di antara yang digarisin itu udah pasti keempatnya itu kemungkinan ada tiganya itu adalah yang salah, dan tiganya itu adalah benar, dan berarti hanya satu yang salah. Nah, itu kita harus mencari satu yang salah itu ada di mana. Nah, tipsnya, Sadimas di sini harus memperhatikan kalimat kanan dan kirinya, kalimat sebelum dan sesudahnya. Oke, kita analisis satu persatu. Nah, di sini, sebenarnya kita harus bisa, ketika melihat soal ini sudah bisa menjawab yang salah itu di mana. Mungkin Sadimas bisa menebak salahnya itu karena apa. Nah, sebenarnya ini karena udah ada pembahasannya juga. Oke, nah di sini subjeknya itu ada documents. Nah, documentsnya ini adalah plural. Kalau misalkan jama, kita cek verbnya. Nah, di sini ternyata verbnya itu adalah was, di mana was ini haruslah untuk yang subjeknya itu adalah tunggal. Jadi yang salahnya itu adalah yang B. Harusnya bukan was tapi pakai were submitted. Nah, itu jadi salah. Oke, kita next ke soal nomor 7. Oke, soal nomor 7 kita lihat. Oke, jangan dulu kita lihat pembahasnya. Nah, di sini the application form must filled out completely before it can be processed. Nah, tadi sudah aku jelaskan kalau sehabis ada kata model itu ada can,
should, would, must, dan masih banyak lagi itu haruslah verb satu. Tetapi kalau misalkan konteks kalimatnya itu pasif, berarti harus adalah be di tengahnya. Nah, berarti yang salah itu yang B ya. Harusnya kalau misalkan langsung must build itu nggak bisa, karena habis model itu haruslah verb satu gitu, karena ini verb tiga jadi salah. Harusnya di sini ada be di tengahnya. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, yang pertama, kata kerja modal emas itu tadi seperti yang aku udah bilang, haruslah diikuti oleh namanya bare infinitive atau verb one atau be, kalau misalkan diikuti oleh verb 3. Nah, jadi harusnya itu, yang benarnya itu must be filled out, bentuk pasif, karena ini kan aplikasi, sorry, karena kan ini tuh, bentuk kalimat pasif ya, jadi haruslah berbentuknya itu past participle, maka B itu salah, karena struktur pasif itu dengan modelnya yang si Mas ini tuh nggak lengkap, gitu. Jadi yang salah itu adalah yang B. Oke, kita next ke soal nomor 8. The samples collected last week is being tested in the lab. Nah, lagi-lagi di sini kita bisa melihat letak kesalahannya adalah di verb-nya. Karena ini the samples adalah plural, tetapi memakai is yang seharusnya untuk maka itu salah ya. Kita lihat pembahasannya. Nah, betul samples ini termasuknya jamak ya, karena ditandai dengan adanya s. Maka is being testnya ini untuk subjek tunggal is. Nah, harusnya itu adalah makanya tuh are, bukan is. Jadi harusnya itu yang C itu harusnya menjadi are being tested. Maka yang C itu adalah jawaban yang salah. Karena verbnya itu nggak cocok dengan subjek yang plural. Oke, kita masuk ke dua soal terakhir. Nomor 9. The suspect was arrested without resistance by local authorities. Oke, kira-kira yang salah yang mana? Oke, kita lihat langsung pembahasannya ya. Yang pertama, yang pertama itu passive past tense. Past tense itu ditandai dengan adanya was atau were plus verb three. Nah, berarti yang salahnya itu adalah yang di sini. Karena arres itu merupakan kata verb one, kata dasar, bukan verb three. Maka harusnya arres ini diubah. Kita tambahkan dengan ed untuk menjadi verb three. Maka B ini salah. Oke, kita next ke soal nomor terakhir. These guidelines should follow strictly by all new employees during training. Nah, kira-kira yang salahnya ada di mana? Sadinet bisa mempause terlebih dahulu video ini, untuk selanjutnya nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, kita langsung lihat saja pembahasannya. Yang pertama, tadi lagi-lagi mengenai model. Setelah model ini diikuti oleh follow. Tapi ini nomor 10 ini termasuknya ke kalimat pasif. Jadi haruslah follow-nya ini haruslah menjadi verb 3. Tapi kalau verb 3 nggak bisa langsung ada di belakang should. Should ini sebagai model, maka harus adanya penambahan be. Jadi harusnya should be followed. Kita tambahkan ed untuk supaya jadi verb 3. Jadi yang salah itu adalah yang B ya. Karena harusnya di sini follow-nya itu masuknya ke verb 3, kita menambahkan ed, dan tapi ingat lagi-lagi kalau modul itu nggak bisa langsung bersebelahan dengan verb 1. Sorry, nggak bisa bersebelahan langsung dengan verb 3, maka di tengahnya itu kita adakan be gitu. Oke. Sudah selesai, kita membahas 10 soal tentang active and passive voice. Maka kita di sini menyimpulkan. Di sini aku udah ngasih beberapa key main takeaways, ringkasan dari 10 soal pembahasan tadi, yang dimana sebenarnya study maths di sini bisa lihat kembali textbook pembahasan lebih jelasnya yang sudah disediakan di ebook TOEFL by Let's Study, karena di situ sangat lengkap sekali dari skill 1, mulai dari listening, mulai dari reading, ada juga structure dan written expression, yang dimana study maths kalau misalkan mempelajari dari awal hingga akhir akan sangat membantu study maths di sini untuk bisa memahami TOEFL dan juga pola-polanya. Oke, di sini yang pertama yang tadi ya, kalau passive form itu harus memakai adanya be. Ada to be plus verb 3, past participle. Contohnya, the letter was sent yesterday. Nah, di sini to be-nya itu adalah was, the letter itu adalah surat, dan juga send itu adalah verb 3 dari send, mengirim ya. Nah, di sini the letter itu
berarti masuknya itu ke passive voice. Jadi yang dikenakan tindakan, bukan yang melakukan tindakan. Nah, kalau yang dikenakan tindakan, maka haruslah ada past participle atau verb 3 dan juga to be. Yang kedua, tadi setelah model verbs itu ada can, must, should, will, dan masih banyak lagi. Haruslah menggunakan penambahan be plus verb 3 untuk pasif. Contoh, the text must be completed. Nah, nggak bisa langsung the text must completed. Itu nggak bisa. Yang ketiga, tenses harus cocok antara subjek dan kata kerja pasif. Kalau misalkan bentuk subjeknya itu adalah plural, maka memakai were, bukan memakai was. Nah, kalau singular baru makainya was. Yang kedua, tiga, empat. Nah, yang keempat itu jangan tertukar antara aktif dan pasif ya, teman-teman. Yang pertama, the report was submit. Nah, ini salah ya, karena ini pasif, maka submitnya itu harus berbentuk verb 3, harus kita tambahin ed, maka yang benarnya itu adalah the report was submitted. Nah, terus kemudiannya ada subjunctive. Setelah kata kerja seperti insist, recommend, maka nggak perlu pakai is, are, ataupun was. Gunakan, nah di sini ada contohnya. Contohnya itu adalah he insisted that it be done, bukan is done gitu. Jadi eh, harus diingat-ingat lagi pola-polanya supaya nantinya Sabinas bisa lebih terbiasa untuk melihat berbagai macam pola soal. Oke, alhamdulillah kita sudah beres ke penghujung pembahasan dan oke, Sabinas di sini sudah sangat keren, sudah bisa memulai satu langkah lebih awal dari yang lainnya untuk mempelajari bagaimana skill-skill yang ada di TOEFL. Oke, sangat awesome sekali. That's all for this video. Keep practicing and don't forget. Lagi-lagi konsistensi itu adalah kunci gitu. Jadi perbanyak juga latihan-latihan soal karena biasanya ketika kita melihat video pembahasan, oh iya ini kita bisa menebak jawabannya apa, kita bisa menganalisis yang salah di mana, struktur subjek penontonnya itu seperti apa. Tapi biasanya kalau misalkan kita lihat soal lain yang gak ada pembahasannya itu kayak bingung lagi nih. Ini salahnya di mana? Ini bentuknya apa? Nah, lagi-lagi. Jadi practice makes perfect, harus banyak latihan karena itu akan yang lebih bisa mengasah keterampilan kita. Okay, you have got this. See you in the next lesson. Steady maths.